Pernahkah kamu berpikir bahwa gaya hidup sehat tidak hanya berasal dari era modern, tapi juga telah diajarkan sejak ribuan tahun lalu oleh seorang filsuf matematika legendaris, yaitu Pythagoras, yang kita kenal dari teorema segitiga. Ternyata bukan hanya jenius dalam hitung-hitungan, tapi juga punya pandangan mendalam soal hidup sehat. Yang mengejutkan, banyak prinsip yang ia anut justru sangat relevan dengan gaya hidup masa kini. Video ini akan membongkar 7 gaya hidup sehat yang diajarkan oleh Pythagoras yang mungkin tidak kamu sangka datang dari seorang filsuf Yunani kuno. Mulai dari pola makan, rutinitas harian, hingga prinsip-prinsip keseimbangan mental yang dia pegang erat. Bahkan beberapa hal yang dia lakukan bisa dibilang lebih maju dibanding sebagian kebiasaan kita hari ini. Jadi kalau kamu sedang mencari inspirasi untuk hidup lebih sehat, tapi dengan sudut pandang yang unik, berakar dari kebijaksanaan klasik, dan terbukti bertahan sepanjang zaman, kamu sedang menonton video yang tepat. Pastikan kamu simak sampai akhir karena bisa jadi salah satu poinnya justru akan mengubah cara kamu menjalani hidup mulai hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke gaya hidup sehat menurut ajaran Pythagoras yang pertama, yaitu adalah makan bukan sekedar kenyang, tapi penyucian jiwa. Bagi Pythagoras, makan bukan hanya soal mengisi perut, melainkan bagian dari proses menyucikan jiwa. Ia percaya bahwa makanan mempengaruhi kondisi mental dan spiritual seseorang. Karena itulah dia memilih pola makan vegetarian, menjauhi daging dan hanya mengonsumsi makanan yang dianggap murni, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Ia tidak hanya memikirkan gizi, tapi juga energi batin yang dibawa oleh makanan itu sendiri. Coba bayangkan seseorang yang memulai hari dengan kesadaran bahwa apa yang dia makan akan berdampak pada pikirannya. Itulah filosofi yang dipegang Pythagoras. Ia menolak makanan yang berasal dari kekerasan. Karena baginya kekerasan dalam bentuk apapun akan meninggalkan jejak di dalam tubuh dan pikiran. Bukan sekedar soal etika, tapi juga tentang keharmonisan internal. Hari ini para ilmuwan modern pun semakin mendukung pendekatan ini. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa pola makan berbasis nabati dapat menurunkan resiko depresi, meningkatkan fokus, dan memperpanjang umur. Bukankah menarik bahwa sains baru menyusul kebijaksanaan yang telah diajarkan sejak 2500 tahun yang lalu? Mungkin kamu tidak perlu menjadi vegetarian total, tapi kamu bisa mulai dengan lebih sadar saat makan. Apa yang masuk ke tubuhmu bukan hanya kalori, tapi juga vibrasi. Makanan cepat saji mungkin terasa memuaskan sesaat, tapi bagaimana efeknya terhadap energi dan semangatmu sepanjang hari? Jadi mulai hari ini tanyakan pada diri sendiri setiap kali hendak makan, apakah ini akan menguatkan tubuhku atau justru memberatkan jiwaku? Kalimat sederhana ini bisa jadi awal dari transformasi besar dalam hidupmu. Dan siapa sangka semua ini berawal dari seorang filsuf matematika berkaki telanjang di Yunani kuno. Kemudian gaya hidup sehat yang kedua adalah bergerak seperti alam, olahraga sebagai ibadah harian. Pythagoras melihat tubuh manusia sebagai bagian dari semesta yang hidup dan bergerak. Ia percaya bahwa seperti planet yang terus berputar dan laut yang terus bergelombang, tubuh manusia pun harus terus bergerak agar tetap harmonis. Ia dan murid-muridnya menjadikan aktivitas fisik sebagai ritual harian, bukan sekedar olahraga, tapi semacam persembahan pada keteraturan alam. Setiap pagi, para pengikutnya melakukan latihan tubuh ringan, yaitu berjalan kaki di alam terbuka, latihan pernapasan, dan gerakan peregangan. Ini bukan olahraga berat seperti maraton atau angkat besi, melainkan gerakan sadar yang membangun keselarasan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Menariknya, mereka juga percaya bahwa gerakan tubuh dapat menyeimbangkan emosi dan memperkuat logika. Hari ini, pendekatan serupa dipopulerkan lewat gerakan seperti mindful movement, yoga, atau tai chi. Bahkan menurut data dari World Health Organization atau WHO tahun 2023, orang dewasa yang aktif minimal 30 menit sehari mengalami penurunan resiko kematian dini sebesar 20-30%. Angka yang tidak main-main, dan ternyata telah dirasakan manfaatnya sejak zaman Pythagoras. Kita terlalu sering memisahkan tubuh dan pikiran, seolah keduanya hidup di dunia yang berbeda.
Padahal dengan tubuh yang kaku, pikiran pun jadi tumpul. Pythagoras mengajarkan bahwa tubuh adalah instrumen berpikir. Ketika tubuh sehat dan lentur, maka logika, intuisi, dan kejernihan juga ikut mengalir lancar. Jadi mengapa tidak mencoba memulai hari dengan gerakan kecil tapi penuh makna? Mungkin bukan untuk menjadi atlet, tapi untuk menjadi manusia yang lebih seimbang. Karena seperti kata Pythagoras, tidak ada jiwa yang bisa hidup dalam tubuh yang malas. Kemudian gaya hidup sehat yang ketiga adalah keheningan adalah obat yang dilupakan dunia. Pythagoras sangat memuliakan keheningan. Bagi dia, diam bukan tanda kekosongan, tapi jalan menuju kedalaman jiwa. Dalam komunitas Pythagorean, para murid baru bahkan diwajibkan menjalani masa diam selama 5 tahun. Sebuah disiplin yang disebut ekemitia. Ini bukan hukuman, tapi latihan spiritual untuk menyucikan pikiran dari kegaduhan dunia. Ia percaya bahwa kata-kata yang terlalu banyak, apalagi yang tak terkontrol, bisa mencemari kejernihan batin. Dengan berdiam, seseorang belajar mendengarkan bukan hanya suara luar, tapi juga suara hati. Dalam diam, kita mulai menangkap ritme batin yang kerap terkubur oleh kebisingan rutinitas. Inilah cara Pythagoras menyusun ulang kesadaran dari luar ke dalam. Menariknya, ilmu pengetahuan modern mendukung praktik ini. Studi dari Psychology Today menunjukkan bahwa sesi meditasi hening selama 10 menit sehari dapat meningkatkan fokus, menurunkan stres, dan memperkuat daya tahan mental. Dunia yang terus sibuk justru membuat kita makin butuh ruang tenang, dan Pythagoras 2500 tahun yang lalu sudah melihat itu sebagai kebutuhan dasar manusia. Coba refleksikan, kapan terakhir kali kamu benar-benar diam tanpa gangguan notifikasi, bahkan saat istirahat? Kita masih tenggelam dalam scroll media sosial. Padahal keheningan yang sesungguhnya bukan hanya soal tidak bicara, tapi juga tidak bereaksi, tidak terburu-buru, tidak terjebak dalam rutinitas otomatis. Mulailah dengan 5 menit per hari, matikan layar, tutup mata, dan dengarkan nafasmu. Rasakan bagaimana suara paling jujur muncul ketika dunia di luar sunyi. Seperti kata Pythagoras, diam adalah musik jiwa yang paling murni. Kemudian gaya hidup sehat menurut ajaran Pythagoras yang keempat adalah tidur bukan pelarian, tapi kalibrasi jiwa. Pythagoras sangat peduli pada ritme harian, kapan seseorang tidur, kapan ia bangun, dan bagaimana ia mempersiapkan tubuh untuk memasuki dunia mimpi. Baginya tidur bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan waktu suci di mana jiwa dikalibrasi ulang. Ia percaya bahwa malam adalah waktu untuk menyelaraskan tubuh dengan alam semesta. Dan tidur yang teratur adalah pondasi bagi kejernihan batin. Ia mengajarkan bahwa seseorang sebaiknya tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, mengikuti irama alam. Bahkan sebelum tidur, para muridnya diajarkan merenungi perbuatan hari itu. Apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang patut disyukuri. Ini semacam audit jiwa harian yang dilakukan dalam senyap sebelum mata benar-benar terpejam. Modern Science ternyata juga mengonfirmasi pentingnya ritual ini. Menurut National Sleep Foundation, orang yang tidur dan bangun secara teratur memiliki produktivitas lebih tinggi dan kesehatan mental yang lebih stabil. Tidur bukan hanya soal durasi, tapi juga soal kualitas. Dan kualitas itu dipengaruhi oleh cara kita menyambut dan mengakhiri hari. Pernahkah kamu merasa bangun pagi tapi tetap lelah? Bisa jadi bukan durasi tidurmu yang bermasalah, tapi cara kamu masuk ke tidur itu sendiri. Jika tidur diibaratkan sebagai perjalanan batin, maka persiapannya tak kalah penting dari destinasinya. Pythagoras menyarankan agar seseorang tidak tidur dalam kondisi marah, gelisah, atau penuh penyesalan. Karena itu akan menular ke mimpi dan suasana hati esok hari. Mungkin inilah saatnya kita tidak lagi menganggap tidur sebagai rutinitas biasa, tapi sebagai momen sakral untuk menyembuhkan jiwa. Coba sebelum tidur malam ini, tanyakan, apakah aku sudah berdamai dengan hari ini? Sebuah pertanyaan kecil yang bisa mengubah cara kamu tidur dan bangun esok pagi. Kemudian gaya hidup sehat yang kelima adalah berteman dengan jiwa yang seirama. Pythagoras percaya bahwa kualitas hidup sangat ditentukan oleh kualitas hubungan yang kita miliki. Ia meyakini bahwa pertemanan bukan sekedar interaksi sosial, tapi sebuah resonansi jiwa. Karena itulah, dalam komunitasnya, ia sangat selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk ke lingkaran dalam.
bukan soal kasta atau status, melainkan apakah seseorang memiliki jiwa yang harmonis. Ia kerap berkata, teman yang buruk lebih merusak daripada musuh yang nyata. Prinsip ini bukan hanya filsafat, tapi juga strategi menjaga kesehatan mental. Ia percaya bahwa jiwa kita beresonansi dengan siapa kita sering berinteraksi. Jika kita terus bersama orang yang sinis, pesimis, atau manipulatif, maka lambat laun kita akan ikut tertarik ke pusaran energi negatif itu. Data dari Harvard Study of Adult Development, penelitian longitudinal selama lebih dari 80 tahun menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sehat adalah faktor utama dalam kebahagiaan dan umur panjang seseorang. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, tapi kedekatan yang tulus dan suportif. Fakta ilmiah ini menggemakan ajaran Pitagoras yang sudah ada jauh sebelum penelitian itu dimulai. Coba pikirkan sebentar, apakah lingkaran sosialmu saat ini mendukung pertumbuhanmu atau justru menyedot energimu? Apakah kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri saat bersama mereka? Atau malah harus berpura-pura dan menyesuaikan diri secara berlebihan? Pitagoras mengajarkan kita untuk menghargai kualitas di atas kuantitas. Mulailah menyaring koneksi bukan karena sombong, tapi karena peduli pada kesehatan jiwa. Temukan orang-orang yang menginspirasi, menyemangati, dan membuatmu merasa lebih ringan saat bersamanya. Sebab dalam hidup ini, satu teman sejati jauh lebih berharga daripada 1000 kenalan yang hanya hadir saat senang. Kemudian gaya hidup sehat yang keenam adalah hidup teratur adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Dalam pandangan Pitagoras, keteraturan bukanlah penjara, melainkan jembatan menuju kebebasan sejati. Ia percaya bahwa hidup yang berantakan menciptakan pikiran yang kacau, dan pikiran yang kacau akan melahirkan keputusan yang merusak. Maka dalam komunitasnya, segala hal diatur dengan sangat rinci, mulai dari waktu makan, waktu belajar, hingga waktu untuk hening dan refleksi. Pitagoras menyusun hari-harinya dengan disiplin, tapi bukan disiplin kaku seperti mesin. Justru ia menciptakan ritme hidup yang memungkinkan seseorang menyatu dengan alam dan batinnya sendiri. Ia menganggap bahwa setiap hal punya waktu dan tempatnya masing-masing. Dan ketika semua berjalan pada waktunya, maka energi hidup akan mengalir lebih stabil. Data dari American Psychological Association tahun 2022 menunjukkan bahwa memiliki rutinitas harian yang terstruktur dapat menurunkan tingkat stres hingga 27%. Ini bukan tentang menjadi robot, tapi soal mengurangi ketidakpastian dan memberi ruang bagi ketenangan mental. Dalam dunia yang penuh distraksi, struktur bisa menjadi pelindung yang membuat kita tetap waras. Bayangkan tubuh dan pikiranmu seperti sebuah orkestra. Tanpa konduktor, musiknya akan kacau. Tapi dengan ritme dan arahan yang jelas, setiap alat bisa bersuara indah secara harmonis. Itulah cara Pitagoras melihat keteraturan. Bukan sebagai belenggu, tapi sebagai partitur yang membuat hidup menjadi simfoni. Mungkin kamu merasa bebas saat tidak punya jadwal atau aturan, tapi tanyakan kembali, benarkah itu kebebasan atau hanya pelarian dari ketidakteraturan yang melelahkan? Cobalah mulai dari hal kecil, jadwal bangun tidur, waktu makan yang konsisten, atau jam khusus untuk membaca. Lalu rasakan bagaimana hidupmu perlahan menjadi lebih jernih, lebih ringan, dan lebih utuh. Kemudian gaya hidup sehat menurut ajaran Pitagoras yang terakhir atau yang ketujuh adalah menyatu dengan semesta, bukan melawan dunia. Di atas semua prinsip hidup sehat yang diajarkan Pitagoras ada satu benang merah yang menautkan semuanya, yaitu kesadaran spiritual. Ia meyakini bahwa manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, tapi juga jiwa yang berasal dari sumber yang lebih tinggi. Maka gaya hidup sehat sejati bukan sekedar soal makanan, tidur, atau pertemanan, melainkan tentang cara kita menyatu dengan semesta. Pitagoras tak pernah memisahkan filsafat dari spiritualitas. Ia percaya bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, punya resonansi kosmis. Saat kita hidup sejalan dengan hukum alam, makan dengan sadar, tidur dengan tenang, berbicara dengan jujur, dan berpikir dengan jernih, maka kita sedang menyelaraskan diri dengan harmoni semesta. Itulah yang dia sebut sebagai hidup dalam irama. Prinsip ini mungkin terdengar abstrak, tapi justru sangat relevan di zaman sekarang.
Banyak orang merasa lelah bukan karena kurang istirahat, tapi karena kehilangan makna dalam hidup. Kita sibuk bekerja, bersaing, tampil sempurna di media sosial, tapi lupa bertanya, untuk apa semua ini? Pitagoras mengajak kita berhenti sejenak dan menata ulang hubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Menurut studi dari Journal of Health Psychology, praktik spiritual seperti refleksi, doa, atau meditasi yang dilakukan secara rutin terbukti mampu meningkatkan kebahagiaan, ketahanan emosional, dan kesehatan secara menyeluruh. Artinya, semakin sadar kita terhadap keberadaan diri, semakin kuat kita menghadapi tekanan hidup, dan itulah inti dari hidup sehat menurut Pitagoras. Kesatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa dalam satu frekuensi yang utuh. Kini pertanyaannya bukan lagi apa yang harus aku ubah dari hidupku, tapi apa yang bisa aku selaraskan agar hidupku menjadi lebih utuh. Sebab sehat bukan hanya tentang tidak sakit, tapi tentang merasakan bahwa hidup ini selaras, bermakna, dan damai. Dan mungkin seperti yang diyakini Pitagoras, saat kita hidup dengan kesadaran penuh, kita sedang memainkan nada kita sendiri dalam simfoni alam semesta. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.